warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan membahas tentang turunan kedua dari fungsi trigonometri beserta aplikasi dari turunan fungsi trigonometri tersebut. Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kalian ingat kembali sebagai pendukung materi selanjutnya, yaitu terkait persamaan trigonometri, kemudian rumus-rumus trigonometri, limit trigonometri, dan turunan trigonometri. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah untuk menentukan konsep penyelesaian turunan kedua fungsi trigonometri. Kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep penyelesaian turunan kedua fungsi trigonometri, lalu menemukan konsep penyelesaian aplikasi turunan trigonometri, yaitu terkait nilai maksimum minimum, kemudian kemonotonan atau meliputi nilai naik dan nilai turun. Oke, langsung saja pada teknik penilaiannya, yaitu masih sama, penilaian pengetahuan dari tes tertulis dan penilaian keterampilan dari LKPD. Langsung saja kita memasuki pada materi turunan kedua fungsi trigonometri. Turunan kedua fungsi trigonometri adalah turunan dari turunan pertama fungsi trigonometri. Jadi, dengan kata lain, turunan yang pertama kemudian diturunkan kembali. Itu yang namanya turunan kedua dari fungsi trigonometri. Atau biasa kita tuliskan seperti ini, d per dx, dy per dx, atau sama dengan d kuadrat y per d kuadrat x. Atau bisa kita tuliskan y double aksen. Atau seperti ini. Simbol ini artinya sama, hanya beda dalam penulisan simbol saja. Langsung kita masuk pada latihan soal. Yang pertama ada fungsi X sama dengan sin pangkat 32X. Ketika yang ditanyakan adalah turunan yang kedua, maka kita harus menentukan turunan yang pertama terlebih dahulu. Oke, kita menentukan turunan yang pertama dengan rumus praktisnya, yaitu N dikalikan U pangkat N dikurangi 1 dikalikan U aksen. Oke, N di sini adalah 3, kemudian sin pangkat 3 dikurangi 1 2x dikalikan 2. 2 ini adalah turunan dari ini ya, 2x-nya. Kemudian dikalikan U aksen. Turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Jadi hasilnya adalah 6 sin kuadrat 2x cos 2x. Oke, kita perhatikan turunan pertama ini berbentuk perkalian, oke, fungsinya berbentuk perkalian. Maka ketika kita mau menurunkan lagi, kita menggunakan rumus U aksen X dikalikan Vx ditambah V aksen X dikalikan Ux. Oke, yang pertama, Ux-nya di sini adalah 6 sin kuadrat 2x. Maka turunannya adalah 6 dikalikan 2 sin 2x dikalikan 2 cos 2x. Jadi 6 dikalikan 2 ini adalah pangkatnya ya. Kemudian pangkatnya kan dikurangi 1, hasilnya jadinya sin 2x. Kemudian dikalikan turunan dari sin 2x, yaitu 2 cos 2x. Jadi hasilnya adalah 6 kalikan 4, 24 sin 2x cos 2x. Oke, ini baru mencari U aksen X. Kemudian selanjutnya kita menentukan V aksen. Vx-nya adalah cos 2x, maka turunan dari cos 2x adalah negatif 2 sin 2x. Oke, kita sudah menemukan U aksen X dan juga V aksen X. Maka langkah selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu U aksen X dikalikan Vx ditambah V aksen X dikalikan Ux, di mana U aksen X-nya adalah 24 sin 2x cos 2x, kemudian Vx-nya adalah cos 2x,
V aksen X-nya adalah negatif 2 sin 2X dan UX-nya adalah 6 sin kuadrat 2X. Oke, kita operasikan seperti biasa. Ini hasilnya 24 sin 2X cos 2X cos 2X. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Kemudian 2 dikalikan 6 hasilnya adalah 12. Jadi negatif 12 sin 2X dikalikan sin kuadrat 2X. Oke, dari sini kita sederhanakan menjadi 12 dikalikan sin 4X. Sin 4X ini dari mana? Oke, di sini 24 ini kita jabarkan menjadi 12 kalikan 2 sin 2X cos 2X. 2 sin 2X cos 2X itu sama dengan sin 4X. Maka kita bisa menyederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian dikalikan cos 2X dikurangi sin 2X dikalikan sin kuadrat 2X. Ini adalah penyederhanaan dari bentuk ini. Oke, selanjutnya kita jabarkan seperti biasa aja. Jadi jawabannya sampai sini juga udah cukup. Mungkin agak lebih ringkas lagi biar kita tuliskan seperti ini. 12 sin 4X dikalikan cos 2X dikurangi 12 sin pangkat 3 2X. Jadi sin 2X dikalikan sin kuadrat 2X ini hasilnya adalah sin pangkat 3 2X. Oke, hasilnya itu ya. Oke, selanjutnya kita memasuki pada aplikasi turunan trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum atau terkait dengan titik stasioner. Bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menentukan titik stasioner? Dalam menentukan titik stasioner, kita harus menentukan turunan pertama terlebih dahulu dari fungsi fx tersebut. Selanjutnya, titik stasioner itu dapat dicapai ketika turunan yang pertama itu disama dengankan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Itu akan diperoleh titik stasioner. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jenis stasioner. Oke, kita masuk pada sebelum kita masuk pada latihan soal, di sini ada rumus praktis dalam menentukan konsep nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Jadi ketika kita menemukan soal yang berbentuk A sin X ditambah B cos X atau sebaliknya, maka kita bisa menentukan rumus cepatnya atau nilai minimum suatu fungsi tersebut maupun nilai maksimumnya itu dengan cara mensubstitusikan negatif akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini adalah nilai kuadrat dari koefisien fungsi trigonometri tersebut. Bedanya kalau minimum itu negatif, kemudian kalau maksimum itu adalah positif. Seperti itu. Jika diketahui suatu fungsi fx yang kontinu dan diferensiabel, artinya dia memiliki turunan, maka berlaku titik stasioner pada kurva itu akan dicapai ketika turunan yang pertamanya itu sama dengan 0. Kemudian titik x1 dan fx1 itu dinamakan titik stasioner. Selanjutnya, jika diturunkan lagi atau turunan keduanya itu hasilnya adalah positif, maka titik tersebut dinamakan titik minimum fungsi atau disebut juga dengan titik balik minimum. Begitu pula sebaliknya, ketika turunan yang kedua hasilnya negatif, maka titiknya itu dinamakan titik maksimum fungsi atau titik balik maksimum. Kemudian, jika turunan yang keduanya itu sama dengan 0, maka kurva itu mencapai titik belok fungsi. Oke, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, tentukan titik stasioner dan jenisnya setiap fungsi berikut. Yang pertama ada fungsi fx sama dengan sin x.
untuk interval 0 kuadrat 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka penyelesaiannya yang pertama adalah kita harus menentukan turunan pertama terlebih dahulu. Turunan dari sin X adalah cos X. Kemudian kita harus menentukan titik stasioner tersebut. Tadi sudah diingatkan ya, titik stasioner itu dicapai ketika turunan yang pertamanya itu sama dengan 0. Maka kita sama dengankan fungsi ini atau cos X ini sama dengan 0. Oke. Cos X sama dengan 0. Jadi cos X, cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai cos lain yang hasilnya adalah 0, yaitu 90 kemudian 270. Jadi cos 90 itu 0, kemudian cos 270 itu 0. Jadi kita memperoleh nilai X-nya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Nah, ini yang dinamakan calon titik stasioner. Yang ketiga, menentukan jenis stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner, maka kita perlu menurunkan kembali turunan yang pertama. Tadi turunan pertamanya adalah cos X, maka turunan keduanya adalah negatif sin X. Kemudian, sebelumnya kita tadi sudah memperoleh calon titik stasioner, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Kedua titik tersebut kita substitusikan pada fungsi turunan yang kedua, yaitu negatif sin X. Jadi seperti ini ya, negatif sin 90 derajat adalah negatif 1, karena negatif maka ini merupakan titik maksimum atau titik belok maksimum. Kemudian untuk 270 derajat hasilnya adalah positif 1. Artinya ini merupakan titik minimum. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dan minimum. Ketika menentukan nilai maksimum dan minimum, maka kita mensubstitusikan calon titik stasioner tadi ke dalam fungsi fx atau fungsi aslinya. Tadi fx-nya adalah sin x. Maka kita substitusikan 90 derajat ini ke fungsi sin x. Hasilnya adalah 1. Ini merupakan nilai maksimum fungsinya. Kemudian ketika 270 derajat, hasilnya adalah negatif 1. Ini dinamakan nilai minimum fungsi. Jadi, titik stasionernya itu ada 2. Yang pertama adalah 90 derajat, 1, kemudian 270 derajat, negatif 1. Oke, penulisan titik koordinat ini masih sama ya, yaitu x, y. Mana x-nya di sini adalah 90 derajat, kemudian y atau fx-nya adalah 1. Oke, begitu pula ini. Jadi 90 derajat, 1 ini dinamakan titik balik maksimum. Kemudian 270 derajat, negatif 1 dinamakan titik balik minimum. Materi selanjutnya mengenai kemonotonan fungsi atau fungsi naik atau turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Syarat-syarat kemonotonan itu yang pertama, jika turunan pertamanya itu positif, maka itu merupakan fungsi yang selalu naik pada interval A sampai dengan B. Kemudian jika turunan yang pertama itu hasilnya negatif, maka dinamakan fungsi turun pada interval A sampai dengan B. Lalu, ketika turunannya yang pertama itu sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak naik dan juga tidak turun pada interval A sampai dengan B. Atau sering juga disebut dengan titik puncak, titik balik, atau titik ekstrim, dan titik diam. Oke, contoh soal. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi-fungsi berikut. Oke,
Oke, yang pertama, fungsi X sama dengan sin X ditambah 30 derajat untuk 0 derajat, untuk interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka yang pertama, syarat untuk menjadi fungsi naik itu adalah turunan pertamanya itu harus positif atau lebih dari 0. Maka fungsinya ini kita turunkan. Turunan dari sin X ditambah 30 derajat adalah cos X ditambah 30 derajat. Oke, biar mudah kita sama dengankan. Cos X ditambah 30 derajat, cos berapa yang hasilnya 0? Yaitu cos 90 derajat. Nah, ini dengan menggunakan konsep persamaan trigonometri. Oke. Setelah kita mengetahui bahwa cos 90 derajat itu sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan bahwasannya X ditambah 30 derajat itu sama dengan 90 derajat. Artinya ada titik lain yang bisa memenuhi fungsi ini. X ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat, maka X-nya adalah 60 derajat. Oke, maka titik X yang memenuhi itu adalah 60 derajat, kemudian 90 derajat, 60 derajat, dan 240 derajat. 90 derajat ini hanya membantu kita ketika menentukan menggunakan konsep persamaan trigonometri tadi, gitu ya. Jadi 240 derajat ini dihasilkan dari mana? Oke, cos yang hasilnya adalah 0 itu adalah cos 90 derajat, kemudian cos 270 derajat. Supaya di sini adalah 270 derajat, maka X di sini adalah 240 derajat. Supaya X plus 30 derajat di sini adalah 90 derajat, maka X-nya adalah 60 derajat. Jadi titik yang memenuhi itu adalah 60 derajat dan 240 derajat. 90 derajat dan 270 derajat itu hanya membantu kita dalam menemukan nilai X. Seperti itu. Oke, dari langkah tadi kita mendapatkan titik 60 derajat dan 240 derajat. Langkah selanjutnya kita mengecek satu persatu manakah daerah yang positif maupun daerah yang negatif. Nah, untuk titik antara 0 derajat sampai 60 derajat ini kita misalkan ambil titik 30 derajat. Lalu kita substitusikan pada fungsi turunan pertama. Oke. Turunan pertama tadi adalah cos X ditambah 30 derajat. Maka ketika kita mengambil titik 30 derajat, hasilnya adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah, artinya positif ya. Kemudian untuk titik antara 60 derajat sampai 240 derajat, misalkan kita ambil titik 90 derajat. Jadi cos 90 derajat ditambah 30 derajat hasilnya adalah cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama dengan cos 60. Artinya adalah setengah. Nah, cos 60 itu setengah. Karena di kuadran 2, maka hasilnya negatif. Oke, jadi titik antara 60 derajat sampai 240 derajat ini adalah daerah negatif. Kemudian untuk titik 240 derajat sampai 360 derajat, misalkan kita ambil titik 300 derajat. Maka cos 330 derajat itu sama dengan cos 30. Artinya setengah akar 3. Karena cos 330 derajat itu hasilnya positif karena di kuadran 4 ya, maka daerah 240 derajat sampai dengan 360 derajat ini adalah daerah positif. Oke, setelah ini kita bisa menyimpulkan fungsi naik itu terjadi pada interval atau daerah yang positif. Maka fungsi naik ini terjadi pada interval 0 sampai 60 derajat atau X lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 60 derajat, atau
X itu lebih besar dari 240 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian untuk fungsi turunnya terjadi pada interval 60 antara 60 sampai dengan 240 derajat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada hal-hal yang belum bisa dipahami, silakan bertanya di WhatsApp grup atau PC saya. Kemudian untuk menguji seberapa luas pemahaman kalian, silakan kerjakan tes tertulis dan LKPD yang telah saya upload di web. Oke, tetap semangat dan semoga sukses. Oke, kali ini saya akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Kita telah belajar tentang turunan kedua fungsi trigonometri, yaitu turunan dari turunan pertama fungsi trigonometri. Kemudian kita telah belajar tentang aplikasi turunan trigonometri, yaitu cara menentukan titik stasioner, baik menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum. Yang kedua, kita telah belajar tentang kemonotonan atau fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.